Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Sri Utpala Nata Indra pada hari ini ingin bercerita tentang pengalaman saya. Selama 25 tahun terakhir ini, saya dan keluarga saya tinggal di City of 10,000 Buddhas di California. City of 10,000 Buddhas terletak di suatu kota kecil yang bernama Talmadge, Ukiah, yang letaknya 110 mil sebelah utara San Francisco, atau dengan kendaraan pribadi bisa ditempuh dalam waktu 2 sampai 2,5 jam. City of 10,000 Buddhas ini dulunya adalah California State Mental Hospital yang pada tahun 1974 dibeli oleh Dharma Realm Buddhist Associations dengan pendirinya adalah Venerable Master Suan Hua. Sejak tahun 1976, kemudian tempat ini menjadi City of 10,000 Buddhas dan menjadi tempat tinggal bagi para biksu, biksuni, samanera, samaneri, juga lay people yang ingin berlatih. Pada awalnya, saya melamar untuk tinggal di City of 10,000 Buddhas ini untuk menyekolahkan kedua putri kami yang pada waktu itu berusia kelas 2 SD dan kelas 5 SD. Selama suami saya menempuh pendidikan postgraduate Buddhist Studies di Graduate Theological Union di Berkeley. Jarak dari Berkeley ke City of 10,000 Buddha juga kira-kira sama, sekitar 2 sampai 2,5 jam dengan kendaraan pribadi. Bercerita tentang sekolah. Sekolah ini adalah suatu sekolah yang juga didirikan oleh Venerable Master Suan Hua sejak tahun 1976. Pada mulanya di San Francisco, kemudian dipindahkan ke City of 10,000 Buddhas. Sekolah ini adalah sekolah kecil yang hanya berjumlah muridnya untuk yang perempuan hanya sekitar 100 murid, yang laki-laki mungkin sekitar 80 sampai 90 murid. Sekolah ini dipisah antara yang murid laki-laki dan murid perempuan sejak usia kindergarten. Jadi sekolah ini bernama Instilling Goodness Elementary School, mulai dari kindergarten sampai dengan kelas 8, kemudian dari kelas 9 sampai kelas 12 namanya Developing Virtue Secondary School. Sekolah ini mempunyai gedung yang berbeda untuk yang laki-laki dan yang perempuan, dengan kepala sekolah yang berbeda. Juga biksuni lebih banyak mengajar di girls school dan yang biksu mengajar di boys school. Tenaga-tenaga pengajar kebanyakan adalah volunteer dan juga retired teacher, tapi mereka semuanya adalah certified teacher. Tentu saja pada awalnya tidaklah mudah untuk kami tinggal di suatu tempat yang asing, di mana pada waktu itu kami belum mengenal seorang pun, ya. Juga bahasa menjadi suatu kendala, karena ya kebanyakan bahasa yang dipakai tentu saja bahasanya adalah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Pada awalnya saya diperbantukan di vegetarian restaurant di dalam CTTB yang namanya Chin Kang Restaurant. Chin Kang Restaurant ini juga terbuka untuk umum. Banyak sekali pengunjungnya, terutama pada hari-hari akhir pekan, yang terkenal dengan makanan vegetariannya yang bagus dan enak. Kemudian saya mulai tahun 1998 diminta untuk membantu di administrasi sekolah di girls school. Jadi sejak saat itu sampai pada sebelum sekolah itu menjadi online school karena masalah pandemik, ya saya membantu di sekolah. Jadi selama 22 tahun terakhir ini ya saya masih membantu di sekolah.
Saya mau bercerita juga, banyak sekali tentu tantangan-tantangan yang kami hadapi pada awal-awal tahun pertama. Ya, iklim. Kita berasal dari iklim yang tropis, harus beradaptasi dengan suatu iklim di mana ada 4 musim, dengan musim dingin yang dingin. Dan kami tinggal di gedung yang khusus untuk perempuan, di mana waktu itu tidak tersedia heater. Jadi kami harus mempunyai harus berpakaian yang cukup untuk menahan dingin dan juga tempat tidur yang cukup untuk supaya kami tetap hangat di malam hari. Banyak sekali gedung-gedung di dalam di tempat City of 10,000 Buddhas ini, yaitu ada 70 building. Gedung untuk asrama laki-laki dan gedung asrama perempuan itu tentu saja terpisah. Begitu juga dormitory untuk girls school dan boys school terpisah, dan juga tersedia perumahan untuk para anggota keluarga. Jadi ada juga keluarga yang datang ke situ seperti kami ini yang tinggal di sana, bukan hanya untuk menyekolahkan anak, tetapi juga untuk membantu memperlancar, membantu operasional dari City of 10,000 Buddha, membantu sekolah, ada yang menjadi tenaga guru, dan tenaga yang lainnya. Pada awalnya, sekali lagi, tentu banyak hal yang harus kami pelajari. Bukan hanya iklim, tapi juga aturan-aturan yang harus kami patuhi. Aturan-aturan yang berlaku bagi lay persons, lay people, berlaku bagi tentu saja biksu-biksu ini mempunyai aturannya sendiri. Tetapi aturan bagi semua orang adalah kami harus mengikuti upacara-upacara seperti misalnya upacara sembahyang pagi, upacara makan siang, jadi dan upacara sembahyang malam. Jadi ada morning ceremony, meal offering, evening ceremony, dan juga lecture. Jadi setelah evening ceremony dilanjutkan dengan lecture di Buddha Hall. Nah, pada awalnya tentu ini merupakan suatu hal yang sulit bagi kami karena kami harus bekerja dan juga harus tetap sembahyang pagi, siang, dan malam. Tetapi lama-kelamaan ini adalah merupakan membentuk suatu kebiasaan dan banyak hal yang kami pelajari, yang saya secara pribadi banyak belajar, bukan hanya dalam hal ritual saja, tapi juga dalam hal-hal yang secara lebih mendalam. Pada awalnya tentu ini sepertinya suatu paksaan, tapi lama-kelamaan ini menjadi suatu kebiasaan. Sangat kebetulan sekali, saya bekerja di gedung sekolah yang letaknya berseberangan dengan Buddha Hall. Jadi apabila ada acara sembahyang yang besar, misalnya seperti Kuan Yin Sessions, yang tentu saja 3 kali dalam setahun, ada upacara 10,000 Buddha Repentance, ada acara Ticang Pusa sessions, ada Amitabha session, ada Chan meditations. Jadi saya dengan mudahnya tinggal menyeberang jalan dalam waktu kosong saya di sekolah, saya tinggal lari 1-2 jam, saya bisa mengikuti acara-acara di sana. Itu yang saya anggap adalah suatu berkah buat saya. Karena setiap saat saya bisa sambil bekerja, saya juga bisa mengikuti upacara sembahyang. Di samping itu, bukan hanya upacara ritual saja di City of 10,000 Buddhas, tetapi mereka juga mempunyai kelas, banyak kelas-kelas yang tersedia yang diselenggarakan oleh Dharma Realm Buddhist University.
Mereka sering mengundang para profesor-profesor atau bikshuni dari monasteri yang lain. Jadi kami mendapat kesempatan untuk mengikuti kelas-kelas itu. Saya mendapat kesempatan juga untuk mengambil kelas-kelas dan berhasil mendapatkan pendidikan master program di RBU yang saya selesaikan dalam waktu yang sangat panjang, tetapi pada akhirnya saya bisa menyelesaikannya pada tahun 2013. Jadi saya merasakan bahwa banyak sekali manfaat, banyak sekali keuntungan yang saya peroleh, yang saya dapatkan dari tinggal di City of 10,000 Buddhas ini. Saya bisa mengenal banyak tentang ritual Mahayana yang ketika saya di Indonesia tentu saja kurang atau belum mendapatkan kesempatan. Pengetahuan saya tentu masih sangat sedikit, tetapi sedikit demi sedikit saya mulai banyak mendapatkan sedikit-sedikit pengetahuan tentang pembacaan sutra, tentang melafalkan mantra-mantra yang saya kira juga sangat bermanfaat untuk melatih diri saya secara pribadi. Selama ini saya tinggal di City of 10,000 Buddhas. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dharma Realm Buddhist Associations, juga terutama kepada Venerable Master Suan Hua yang telah memberikan tempat untuk kami sekeluarga tinggal selama ini, bukan hanya tempat berteduh, tapi juga tempat untuk kami berlatih, tempat kami untuk belajar. Tidak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Arya Maha Stawira Sukong Asin Jinara kita yang telah memberikan rekomendasi, surat rekomendasi untuk kami supaya bisa diterima di City of 10,000 Buddhas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dan menolong kami selama ini sehingga kami tetap dapat tinggal dan bertahan di California ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya, dan bila Anda ingin tahu lebih banyak tentang City of 10,000 Buddhas, bisa pergi cari di Google, cukup di type City of 10,000 Buddhas, dan bila ingin tahu lebih banyak tentang sekolah, bisa type Instilling Goodness Developing Fortune School, atau di dalam CityTV USA, di situ juga ada linknya tentang sekolah dan juga tentang university, Dharma Realm Buddhist University.